Almarhum Imam Maskur, seorang pemuda Aceh di Pondam Jaya, dan di sini juga dihadiri oleh ibu dari almarhum yang datang dari Aceh. Tadi sudah ikuti jalannya rekonstruksi dan para tersangka tidak membantah perbuatan mereka, termasuk urutan-urutan kejadian, dan kelihatan jelas bahwa memang ada perencanaan yang mengakibatkan matinya almarhum. Itu terbukti dari pengakuan para pelaku yang beberapa kali menelepon ibu dari korban dan juga adik dari almarhum untuk menyiapkan uang 50 juta. Kalau tidak disiapkan maka akan dihabisi nyawanya dan akan dibuang. Dan setelah beberapa kali tadi rekonstruksi, sempat bicara dengan ibu almarhum, dan ibu almarhum mengatakan jangan dianiaya dulu, saya mencari uang dulu. Dan akhirnya kemudian menemui jalan buntu karena ibu almarhum di suatu desa tidak mungkin mendapatkan uang 50 juta dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya ada dua, dari rekonstruksi ada dua tadi korban satu dan korban dua. Korban satu yang meninggal, korban dua karena sudah para pelaku ini sudah panik. Akhirnya korban dua setelah digebukin dilepas, tinggal korban satu yang sudah tangannya dingin, sudah tidak bernyawa, akhirnya dibuang di daerah Jatimur ya, Jatimur di daerah Waduk, termasuk juga di Purwakarta, dan juga handphone dari para korban dan semua sarung tangan mereka pakai. Intinya bahwa yang terjadi adalah pemerasan. Mereka rupanya berkeliling ke toko-toko yang menjual obat, apa itu, daftar G ya? Daftar G. Dan kalau para pemilik toko ini tidak menyediakan uang, mereka aniaya, dan ada yang sudah menebus. Dan kebetulan si almarhum ini sesudah dianiaya dengan keadaan kesakitan mengatakan akan coba menghubungi keluarganya di Aceh untuk menebus. Dan ternyata gagal karena ibu ini tinggal di suatu desa, tidak mungkin mendapatkan uang 50 juta dalam waktu yang singkat. Jadi dari urutan kejadian tadi kelihatan jelas bahwa sangat pantas diterapkan bukan hanya penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, tapi sudah mengarah ke pembunuhan 340 KUH pidana. Dan mudah-mudahan harapan kita agar diancam hukuman mati. Kira-kira begitu. Pembunuhan berencana, Pak? Ya, pembunuhan berencana karena dari mulai awal sebelum dibunuh beberapa kali dalam keadaan si korban masih hidup. Si korban masih hidup beberapa kali mengancam ibunya ini dan juga adik korban, kalau kamu tidak sediakan uang 50 juta, kami akan habisi dan akan buang ke sungai. Dari segi teori hukum perencanaan, ada jeda waktu untuk berpikir, ada jeda waktu dari mulai ancaman sampai terjadi pembunuhan. Jadi ini bukan pembunuhan spontan, bukan sekedar penganiayaan spontan. Jadi, dan saya kira penyidik Pondam Jaya juga sudah setuju akan menerapkan 340. Mudah-mudahan Polda juga akan menerapkan 340 KUH pidana untuk yang orang sipil di Polda Metro. Ada berapa adegan, Bang? Ada jabatan ya, Bang? Intinya kan bukan di kita tidak keberatan karena nggak ada larangannya dalam KUHP. Lagi pula kalau harus direkonstruksi dari mana itu? Dari Condet, dari Tangerang, terus ke Jatiluhur, ya lu juga akan datang, lu ngomong aja lu. Bang, ada berapa adegan tadi, Bang? Ada berapa adegan? Hah? Ada berapa adegan dari rekonstruksi? Berapa adegan tadi? 13 ada 13 adegan kurang lebih. Ya, Berarti disengaja ya, Bang, ke toko-toko untuk ya, jadi pertama mereka ke toko pertama, kemudian korban kedua lah ke toko kedua, ada lagi toko di sana. Jadi mereka secara menyisir toko-toko yang menjual obat daftar G dan kemudian diperas uangnya. Dan kebetulan dalam kejadian tersebut ada dua toko ya, dua toko, satu yang almarhum yang meninggal, toko kedua adalah yang dalam keadaan sudah dianiaya, dilepas akhirnya di jalan tol karena mereka sudah ketakutan. Dan diduga ini menurut informasi yang kami dengar, ini oknum-oknum ini ada bosnya lagi di atas, katanya oknum pengusaha. Ada bosnya, jadi kejadiannya ini sudah lama. Ada bos di atasnya, itu yang kita dengar, ya. Tapi dalam rekonstruksi itu nggak kelihatan karena memang bukan itu objek itu ya perkaranya. Mereka menjadi polisi gadungan gitu kan? Ya, mereka membawa surat tugas
Mereka membawa surat tugas palsu. Mereka juga membawa borgol. Jadi apa? Atribut palsu. Ya, airsoft gun. Ya. Dan sesudah mayat dibuang, mereka membuang semua ini bukti-bukti palsu ini. Termasuk juga sarung tangan palsu, handphone korban semua dibuang untuk menghilangkan barang bukti. Prosesnya kayaknya hampir dari mulai sore sampai pagi ya. Prosesnya hampir semalaman. Sampai, ya. Ada fakta baru yang ditemukan dari Nggak ada fakta baru, saya kira sudah penyelidikan oleh Puspom Jaya sudah transparan dan sudah jelas-jelas mengarah ke 340 KUH pidana. Mungkin kesempatan saya kasih sama ibu, saat ibu ditelepon itu jam berapa, hari apa, dan reaksi ibu apa. Inilah ibu korban, ibu almarhum di suatu desa kecil di Aceh. Gimana bu? Ibu pertama kali ditelepon jam berapa bu? foto ini. Enggak, ibu harus ibu yang ngomong, nggak apa-apa. Yang ibu pertama kali, ibu aja. Nanti kuasa hukum terakhir. Suaranya boleh kencang. Sore. Pertama ditelepon ke rumah almarhum sama adiknya habis maghrib. Habis ditelepon dikirim video. Dikirim video apa? Penganiayaan. Yang ngirim pelaku ya? Nggak sanggup melihat video. Habis itu berselang beberapa menit ditelepon ke ibu. Ibu tidak menjawab, lagi di perjalanan, tidak punya HP. Telepon yang kedua, ibu bilang yang minta saya. Telepon yang ketiga, telepon keempat, yang menelepon di sana diangkat sama tersangka. Kirim uang kok, ibu sayang ke anak, ibu kirim uang. Saya bilang ke mereka jangan, iya saya kirim uang, tapi anak ibu jangan dipukul lagi sebab kami orang miskin nggak punya uang. Jangan kali 50 juta, 1.000 pun nggak ada uang. Tapi kami usahakan malam ini saya kirim uang. Ibu kok nggak kirim uang, anak ibu saya bunuh, saya buang semua. Ibu kalau tidak kirim uang, anak ibu diapain? Dibunuh dan di sungai dan dibuang ke sungai. Ya, jadi memang jauh sebelum terjadinya, sebelum meninggalnya almarhum, ancaman itu sudah ada. Berarti kan ada jeda waktu untuk berpikir dan teori hukum pembunuhan berencana benar-benar tepat berlaku. Itu berarti tersangka pakai nomor handphone anak ibu atau gimana? Ya. Nomor ke anak ibu Pak Almarhum. Setelah diancam itu apa lagi disampaikan? Tidak, habis itu ibu telepon lagi, HP-nya nggak aktif. HP-nya udah mati. Ya, Ya. HP anak ibu udah mati. Sampai kontak sama anak ibu kapan? 9.30. Sebelum penganiayaan. Yang terakhir. Itu Segera malam itu ya? Ya, malam. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 12. Malam minggu. 12 Agustus jam 9.30 malam itu terakhir kontak, dan tadi dari rekonstruksi sudah menjelang pagi waktu saat mereka membuang almarhum ke sungai. Berarti prosesnya itu hampir semalaman, dari mulai dijemput dulu pertama anak ibu ini, kemudian korban kedua tokoh